Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Oktarina. Saya mahasiswi Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, mata kuliah Studi Al-Quran dengan dosen pengampu Dr. Haji Abdul Mustaqim MAG. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sumber pemahaman Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah dalam bahasa Arab yang sangat tinggi tingkat mutu sastranya dan dalil-dalilnya sangat sulit untuk dibantah. Dalam mencakup berbagai masalah, bahkan sampai kepada persoalan yang sekecil-kecilnya dan mengandung berbagai rahasia yang tidak mungkin ditangkap secara sama oleh semua orang. Maka, muncullah suatu kebutuhan untuk menafsirkannya, sebab kandungan ayat-ayatnya masih membutuhkan penjelasan. Sumber-sumber tafsir mengandung arti adanya faktor-faktor yang dapat dijadikan acuan atau pegangan dalam memahami kandungan ayat-ayat Al-Quran. Acuan ini dapat digunakan sebagai penjelas, pembendaharaan, dan perbandingan dalam menafsirkan Al-Quran. Walaupun tidak mutlak kebenarannya, tetapi setidaknya dapat mendekati kepada maksud yang diinginkan ayat bersangkutan. Untuk mengetahui sumber-sumber tafsir Al-Quran, pada kesempatan ini saya akan mengangkat 3 poin yang menjadi sumber-sumber tafsir Al-Quran. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu tafsir bir riwayat atau sering disebut tafsir bi al-matsur yang artinya periwayatan. Istilah al-matsur berasal dari kata atsar yang berarti bekas dengan segala sesuatu yang ditinggalkan oleh generasi sebelumnya. Dengan demikian, tafsir al-matsur berarti tafsir yang merujuk kepada riwayat atau tafsir yang menjadikan riwayat sebagai sumber utamanya. Muhammad Ali Asy-Syabanui menjelaskan bahwa tafsir al-matsur merupakan rangkaian keterangan yang ada dalam Quran, sunnah, perkataan sahabat sebagai penjelasan ayat Al-Quran. Tafsir ini juga disebut dengan tafsir bi al-riwayah karena tafsir ini menjelaskan ayat Al-Quran dengan menggunakan riwayat atau ayat Quran itu sendiri. Tafsir al-matsur berarti penafsiran ayat-ayat Quran dengan menggunakan riwayat-riwayat yang ada dalam Quran, sunnah, perkataan para sahabat, bahkan para tabi'in. Dengan demikian, pembicaraan tentang tafsir al-matsur merupakan pembicaraan yang melihat tafsir dari segi sumber penafsirannya, yaitu merujuk kepada riwayat-riwayat. Ada kecenderungan sebagian besar ulama mengatakan bahwa tafsir al-matsur merupakan tafsir yang menempati posisi tertinggi tingkat kepercayaannya, sebab mendasarkan penjelasan tentang ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran sendiri, dan jauh dari intervensi subjektifnya. Hal ini yang telah dilakukan oleh Nabi sendiri. Bukan hanya menggunakan ayat, tafsir al-matsur juga menggunakan riwayat yang berasal dari Rasul dan riwayat yang berasal dari sahabat. Sedangkan riwayat yang berasal dari tabi'in, tidak semua ulama sepakat memasukkannya sebagai riwayat atau atsar. Ada yang memasukkan tabi'in karena tabi'in merupakan generasi terdekat sesudah sahabat. Sementara yang menolak menganggap bahwa atsar hanya terbatas pada hadis Nabi dan kaul sahabat. Bila dibandingkan dengan pendekatan lain, maka pendekatan tafsir bi al-matsur memiliki kekhasan atau karakteristik yang menjadi dominasi dari unsur-unsur lain. Sesuai dengan istilah yang digunakan yaitu pendekatan tafsir bi al-matsur, maka proses penafsiran ayat lebih dominan menggunakan Quran, sunnah, tafsir sahabat, dan tafsir tabi'in semata. Dominasi penggunaan Quran, sunnah, tafsir sahabat, dan tafsir tabi'in dalam memberikan tafsir terhadap ayat Quran menjadikan unsur lain yang digunakan tidak begitu tampak. Meskipun sebenarnya instrumen lain tersebut juga menjadi bahan pertimbangan dalam menafsirkan ayat. Ia dikatakan tafsir bi al-matsur karena faktor riwayatnya lebih dominan dibandingkan dengan alat lain. Meski banyak menggunakan riwayat, tentu saja dalam pendekatan ini ada seleksi riwayat, terutama terkait dengan sanad-sanadnya. Baik, berikut ini keistimewaan dari tafsir bi al-matsur. Di antaranya yang pertama yaitu menekankan pentingnya bahasa dalam memahami Quran. Dan yang kedua yaitu memaparkan ketelitian redaksi ayat ketika menyampaikan pesan-pesan. Yang ketiga, mengikut mufasir dalam bingkai teks ayat-ayat sehingga membatasinya terjerumus dalam subjektivitas yang berlebihan.
Dan yang keempat yaitu dapat dijadikan khasanah informasi kesejarahan dan periwayatan yang bermanfaat bagi generasi berikutnya. Sedangkan kelemahan atau potensi dari tafsir bi al-matsur diantaranya yaitu yang pertama, terjerumusnya sang mufasir dalam uraian kebahasaan dan kesusasteraan yang bertele-tele, sehingga pesan pokok Quran menjadi kubur di celah uraian itu. Yang kedua, seringkali konteks turunnya ayat, uraian asbab al-nuzul atau sisi kronologis turunnya ayat-ayat hukum yang dipahami dari uraian nasik dan mansukh hampir dapat dibagaikan turun bukan dalam satu masa atau berada di tengah-tengah masyarakat tanpa budaya. Dan yang ketiga yaitu terjadinya pemalsuan dalam tafsir karena fanatisme mazhab, politik, dan usaha-usaha musuh Islam. Selanjutnya yaitu pendekatan yang kedua, pendekatan tafsir bi al-rai, yang artinya menggunakan nalar. Istilah ar-rai berarti pikiran atau nalar. Karena itu tafsir bi al-rai dipahami sebagai penafsiran Quran yang menjadikan hasil penalaran atau pikiran sebagai sumber utamanya. Karena itu, corak tafsir bi al-rai sangat mengandalkan kemampuan rasio untuk menjelaskan ayat-ayat Quran. Dinamakan tafsir bi al-rai karena metode penafsiran ini bertitik tolak dari pendapat atau ijtihad akal. Tidak didasarkan kepada riwayat sebagaimana dalam tafsir al-matsur dan tidak didasarkan kepada isyarat batin sebagaimana dalam tafsir isyari. Sebagaimana pendekatan tafsir yang lain, pendekatan tafsir bi al-rai juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Di antara kelebihan pendekatan tafsir bi al-rai ini adalah mempunyai ruang lingkup yang luas, dapat mengapresiasi berbagai ide, dan melihat dan memahami Quran secara mendalam dengan melihat dari berbagai aspek. Akan tetapi, bukan berarti pendekatan ini tidak mempunyai kelemahan. Kelemahan pendekatan tafsir bi al-rai bisa saja terjadi ketika menjadikan petunjuk ayat yang bersifat parsial, sehingga memberikan kesan Quran tidak utuh dan tidak konsisten. Di samping itu, penafsiran dengan pendekatan tafsir bi al-rai tidak tertutup kemungkinan menimbulkan kesan subjektif yang dapat memberikan pembenaran terhadap mazhab atau pemikiran tertentu. Serta dengan pendekatan tafsir bi al-rai tidak tertutup kemungkinan masuknya cerita-cerita Israiliyat karena kelemahan dalam membatasi pemikiran yang berkembang. Selanjutnya yaitu yang ketiga adalah pendekatan tafsir bil isyarah, artinya mengandalkan kesan yang diperoleh dari teks. Kata isyarah berasal dari bahasa Arab yang akar katanya berasal dari shin, waw, dan ro, sehingga dibaca syawaro, yang artinya memetik. Muhammad Husain al-Zahabi mendefinisikan isyarah sebagai sebuah usaha untuk menjelaskan kandungan Quran dengan melakukan pentakwilan ayat-ayat sesuai dengan isyarat yang tersirat, namun tidak mengingkari yang tersurat atau dimensi zahir ayat. M. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa tafsir bil isyarah merupakan upaya penarikan makna ayat Al-Quran berdasarkan kesan yang ditimbulkan dari lafaz ayat di dalam benak para penafsir yang sudah memiliki pencerahan batin atau hati dan pikiran tanpa mengabaikan atau membatalkan makna dari sisi lafaz. Meskipun manusia pada umumnya mempunyai dimensi batiniah, akan tetapi bukan berarti semua orang bisa memberikan tafsir secara isyari. Sebab isyarat batin dalam tafsir bi al-isyarah yang merupakan penyangga utamanya berasal dari para individu atau penafsir yang memang secara konsisten dan intensif telah melakukan pengendalian terhadap nafsu. Oleh karena itu, lebih lanjut M. Quraisy Shihab mengatakan bahwa penafsiran isyari ini banyak dilahirkan dari kalangan para pengamal tasawuf yang memang telah teruji kebersihan dan ketulusan hatinya. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Hasan Abbazaki bahwa tafsir bin al-isyarah pada umumnya dapat dilihat di kalangan para sufi yang memang sudah mendapat pencerahan secara batiniah. Kecerahan dan ketulusan hati atau pikiran ini yang menjadi dapat melahirkan simbol-simbol dalam memaknai ayat berdasarkan isyarat batin atau dipahami sebagai bisikan hati seorang sebagai gambaran kedatangannya dengan Allah, sehingga mereka dapat merasakan rahasia-rahasia batin yang tidak semua orang dapat merasakannya. Sejalan dengan pandangan tersebut, Al-Sabuni juga telah memberikan pengertian tafsir bil isyarah sebagai sebuah upaya pentakwilan ayat-ayat Quran yang memang berbeda dengan arti ayat secara zahir.
Hal ini disebabkan adanya bisikan atau isyarat tersembunyi yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang mempunyai kearifan atau sufi. Berdasarkan pandangan di atas, maka tafsir bi al-isyarah merupakan tafsir yang didasarkan kepada isyarat batin yang timbul dari kesan lafaz ayat Quran. Simbol-simbol tersebut kemudian disebut isyarat untuk memberikan tafsir terhadap ayat, sehingga disebut dengan tafsir bi al-isyarah. Penekanan tafsir bi al-isyarah pada dimensi isyarat-isyarat yang diperoleh secara batin sebenarnya bukan berarti hal itu tidak bisa diukur. Sebab, sejalan dengan apa yang dikatakan M. Quraisy Shihab, bahwa tafsir bil isyarah dapat dibenarkan selama tafsir itu mempunyai makna yang lurus, yang tidak bertentangan dengan lafaz dan hakikat keagamaan. Selanjutnya dijelaskan juga bahwa tafsir ini bisa dipedomani selama tidak menyatakan bahwa penafsiran secara isyari merupakan satu-satunya makna untuk ayat yang ditafsirkan, atau penafsiran secara isyari bisa dipedomani selama ayat dan makna yang ditarik mempunyai korelasi. Oleh karena itu, meski menggunakan isyarat-isyarat batin, tetapi penafsiran ini tidak bisa dilakukan oleh semua orang yang secara fitrah memang mempunyai dimensi batiniah. Lebih lanjut, M. Quraisy Shihab mengatakan bahwa meski bentuk tafsir bi al-isyari bertambat pada makna isyarat-isyarat yang diproses secara batiniah, namun tafsir bi al-isyari tidak identik dengan tafsir batiniah. Perbedaan antara tafsir bi al-isyari dengan batiniah terletak pada pandangan mereka terhadap kedudukan lafaz ayat. Tafsir bi al-isyari lebih memberikan penekanan pada isyarat-isyarat batiniah seperti yang dialami para sufi, namun tidak berarti mengabaikan lafaz atau dimensi zahir ayat. Sedangkan dalam penafsiran batiniah, makna isyaratlah yang dimaksud oleh ayat, sementara lafaz dan maknanya tidak diakui, atau setidaknya makna lahiriah ayat lebih ditujukan untuk orang awam, sedangkan makna isyari untuk kalangan khusus atau sufi. Dengan demikian, meskipun yang menjadi instrumen dalam tafsir ini isyarat-isyarat batin, namun hal itu tidak menjadikan liat yang hanya para penafsir yang masuk dalam kategori isyari merupakan pribadi yang memang secara konsisten mengendalikan hawa nafsu, sehingga mereka sudah tercerahkan. Meskipun tafsir ini menjadi bagian dari hasanah dalam kajian tafsir, namun pendekatan tafsir bi al-isyarah dihiasi dengan perbedaan pendapat dalam hal penerimaannya. Kelompok yang menerima tentu banyak didukung oleh kalangan yang berkonsentrasi keilmuannya di bidang tasawuf. Sementara kelompok yang menolak lebih didasarkan kepada pandangan bahwa tafsir sebenarnya hanya dapat dimengerti oleh para ulama melalui ijtihad yang bertumpu kepada dalil-dalil atau bukti-bukti yang dapat diterima, seperti riwayat-riwayat atau nalar, tetapi juga didasarkan kepada dalil-dalil tauhid secara tegas. Namun demikian, Bahrudin HS menjelaskan yang mengutip pendapat Alusi bahwa tidak ada keharusan bagi ulama sufi yang melakukan penafsiran terhadap Quran dibebankan syarat, sebagaimana yang diberlakukan pada ulama-ulama penafsiran lain. Sebab di kalangan sufi tersendiri terdapat para mujtahid sendiri. Dalam hal ini, Al-Alusi yang merupakan mufasir zahir yang menguasai persyaratan-persyaratan yang telah menjadi kesepakatan di kalangan ulama tafsir. Kehendak bahwa ketika menafsirkan Quran secara zahir, diperlukan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan untuknya. Namun ketika akan menafsir secara isyari, maka syarat yang menjadi patokan bagi mereka adalah syarat yang ditetapkan oleh mujtahid mereka. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk para pendengar. Bila ada kata salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Ilaliko ma'asalama wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.